Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase, sebuah momen untuk setiap dari kita mendapatkan rest, istirahat, dan mengalami refresh, sebuah kebaruan di dalam keseharian kita. Oase hari ini memasuki episode yang ke-264. Bapak Ibu, berdiam bukan berarti hampa. Berdiam adalah sebuah kesempatan, sebuah ruang di mana jiwa kita mampu untuk mendengar dengan lebih jelas. Saat kita berhenti berkata-kata, Tuhan berfirman. Mari kita masuk ke dalam diam yang kudus dan membiarkan hati kita ditenangkan oleh Allah, pencipta semesta alam. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh melihat prioritas di dalam kehidupan kami, yaitu mendekat kepada Engkau. Sertai langkah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah bagian firman Tuhan dari Injil Matius. Mari kita sama-sama membaca Injil Matius pasal yang ke-20. Saya akan membacakan ayat yang ke-29 sampai 34. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kendaki kuperbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat.
Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyentuh mata mereka. Seketika itu juga mereka dapat melihat, lalu mengikuti dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu saya pernah menonton sebuah drama Korea yang berjudul Love Scout. Nah, drama ini sebenarnya hanyalah sebuah kisah romans yang umum, namun salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah latar belakang kisah dari tokoh utama pria yang ada di drama tersebut. Jadi dikisahkan bahwa sang tokoh utama pria itu adalah seorang duda yang sudah cukup mapan karirnya, dan ia juga memiliki seorang anak perempuan yang masih kecil. Nah, menariknya kemudian diceritakan bahwa pada satu waktu sebelum kisah utamanya dimulai ya, jadi sebagai latar belakangnya, pria ini memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari pekerjaannya. Nah, masalahnya gara-gara ia mengambil cuti panjang itu, ia kemudian harus melepaskan sebuah proyek besar, melepaskan kesempatan untuk naik pangkat, dan karena itu ia juga jadi dibenci dan kemudian dipersulit oleh salah seorang rekannya yang merasa dirugikan. Nah, pertanyaannya mengapa ia memutuskan mengambil cuti panjang tersebut? Nah, ternyata alasannya ia memutuskan untuk melakukan hal itu adalah karena ia mendapat laporan dari sekolah putrinya bahwa ternyata putrinya itu bergumul secara psikologis. Jadi karena berbagai hal putrinya yang masih kecil itu mengalami tekanan mental dan stres. Jadi sehingga akhirnya pria itu kemudian memutuskan mengambil cuti panjang itu agar ia bisa lebih banyak menghabiskan waktu dan bisa fokus merawat putrinya tersebut. Sekalipun itu berarti dia harus mengorbankan posisi, kenyamanan, dan kestabilannya. Bapak Ibu, ia memilih untuk memprioritaskan anaknya karena baginya anaknya itu lebih penting ketimbang pekerjaan ataupun kesuksesan karirnya. Nah, Bapak Ibu, penggambaran ini menarik bagi saya karena hal yang demikian semakin jarang kita dapati di zaman sekarang ini, bukan? Kita hidup di budaya yang sangat menekankan produktivitas, pencapaian target atau goal di tengah-tengah studi, pekerjaan, dan karir kita. Kita juga hidup di tengah budaya yang semakin individualis, zaman yang menekankan pengejaran kebahagiaan masing-masing tanpa peduli kepada orang lain, apalagi kepada orang-orang yang dianggap menjadi halangan bagi prioritas-prioritas kita. Coba saja kita amati misalnya fenomena-fenomena yang ada sekarang ini. Misalnya meningkatnya fenomena childless. Mengapa orang saat ini semakin sedikit yang tidak mau punya anak? Nah, tentu bukankah karena semakin banyak orang yang merasa punya anak itu habis energi, habis uang, tidak membawa kesenangan, malahan menghalangi kita untuk mengejar mimpi, mencapai cita-cita tertentu, atau menikmati hobi dan kesenangan kita. Fenomena lain misalnya, kita melihat ada semakin banyak orang yang suka bekerja sendiri saja di balik layar gitu ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena tidak mau harus banyak berurusan dengan orang lain dalam pekerjaannya. Nah, tentu saja hal-hal seperti ini dimungkinkan, difasilitasi oleh kemajuan teknologi kita pada zaman ini, yang semakin sadar atau tidak menarik diri kita dari bentuk-bentuk perjumpaan dan komunikasi yang langsung, yang tatap muka dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, kita hidup di zaman di mana prioritas kita itu semakin berpusat pada diri kita sendiri tanpa harus mempedulikan orang-orang yang hidup di sekitar kita. Bapak Ibu, tetapi hari ini firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita akan satu hal, bahwa sebagai orang Kristen, prioritas utama kita seharusnya tidaklah berpusat pada diri kita sendiri. Bahwa sebagai orang Kristen, sesungguhnya tidaklah tepat jikalau kita menarik diri dari orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan pada malam ini mau mengingatkan kita bahwa prioritas Yesus selalu adalah untuk melayani orang lain. Dan karena itu sebagai murid Kristus, melayani orang juga seharusnya menjadi prioritas kita. Sebagai murid Kristus, prioritas kita harusnya adalah untuk melayani orang. Nah, Bapak Ibu, kisah yang kita baca ini adalah kisah mujizat Yesus yang terakhir dicatat oleh Matius di dalam Injilnya. Dan kisah ini dikatakan terjadi tepat sebelum Yesus memasuki Yerusalem. Untuk apa? Yaitu untuk menjalani, untuk menyambut salibnya.
Nah, Bapak Ibu perhatikan beberapa hal menarik yang ada di dalam teks yang kita baca tadi. Nah, kalau kita memperhatikan secara lebih luas di pasal 20 ini, kita melihat di ayat 18 sampai 19, Yesus itu sebenarnya telah menyatakan dengan gamblang untuk kesekian kalinya bahwa ketika ia pergi ke Yerusalem, ia akan mengalami penderitaan dan salib. Namun segera setelah itu di ayat ke-20 kita mendapati bahwa murid-murid Yesus sendiri pun rupanya tidak memahami hal itu. Kita melihatnya ketika ibu dari Yohanes dan Yakobus meminta agar kedua anaknya itu diberikan posisi ketika Yesus nantinya memerintah gitu ya dalam bayangan mereka. Lalu kita juga lihat respon-respon murid lainnya yang menunjukkan bagaimana mereka sesungguhnya tidak memahami panggilan Yesus. Lalu di dalam bagian yang kita baca tadi, kita juga melihat ketika Yesus memasuki Yerusalem, dikatakan di ayat yang ke-29, bahwa orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, kemungkinan Bapak Ibu orang banyak di sini adalah mereka yang datang untuk merayakan momen Pesah di Yerusalem. Tetapi pertanyaannya, mengapa mereka kemudian ramai-ramai mengikuti Yesus? Apa yang ada di benak mereka? Nah, Bapak Ibu kita dapat melihat kemudian di pasal 21 begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka itu berpikir bahwa Yesus ini benar adalah Mesias, anak Daud. Tetapi di dalam bayangan mereka, Mesias itu adalah pahlawan politik. Orang yang akan mengambil alih pemerintahan dari kerajaan Romawi dan membebaskan mereka dari penjajahan. Jadi Bapak Ibu dengan kata lain, prioritas orang banyak, prioritas murid-murid Yesus adalah untuk Yesus segera mengambil alih pemerintahan dari Romawi. Prioritas mereka adalah untuk kebebasan, kepentingan mereka sendiri. Nah, pada saat yang bersamaan kita juga tahu bahwa prioritas Yesus berbeda. Prioritas Yesus itu adalah untuk menaati Bapa, untuk memikul salibnya dan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Nah, Bapak Ibu menariknya, di tengah-tengah itu semua tiba-tiba muncullah kedua orang buta yang tadi kita baca kisahnya lah. Mereka mendengar bahwa Yesus lewat, lalu dikatakan di ayat ke-30, mereka berseru memanggil Yesus, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ya, Bapak Ibu sekali lagi tempatkan peristiwa ini di tengah-tengah kedua prioritas yang kita amati tadi. Di tengah-tengah orang banyak dan para murid yang sedang berbondong-bondong mengiring Yesus ke Yerusalem. Dalam benak mereka untuk mengambil alih pemerintahan dari Romawi, tiba-tiba kemudian terdengarlah teriakan kedua orang ini yang berusaha menghentikan Yesus. Bukankah wajar kalau kemudian Matius mencatat bahwa orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam? Shh, apa sih kalian ini diam saja? Tuhan Yesus itu lagi OTW, mau menjadi raja supaya kita itu merdeka dari penjajahan. Nah, bagi mereka, Bapak Ibu, seruan kedua orang ini hanyalah sekedar interupsi, gangguan bagi agenda mereka pribadi. Bapak Ibu, wajar bagi mereka kalau mereka berusaha menyuruh mereka diam karena mereka melihat kedua orang buta ini sebagai gangguan semata bagi prioritas mereka ini. Nah, ingat juga Bapak Ibu prioritas Yesus. Yesus sedang berada di tengah kerumunan orang yang bergerak menuju Yerusalem, tetapi sesungguhnya ia itu sedang berjalan menuju salib. Ia sedang berada di tengah misi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita menghayati lebih dalam kondisi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa ia sedang berada di tengah pergumulan yang berat karena ia akan menghadapi momen-momen penderitaan. Nah, Bapak Ibu, di tengah kondisi Yesus yang demikian, di tengah prioritas Yesus yang demikian, bukankah wajar bagi Tuhan Yesus ketika dua orang buta ini tadi berseru memanggil namanya untuk Yesus terus berjalan dan tidak mengindahkan seruan kedua orang ini? Tapi Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi. Salib yang merupakan prioritas utama Yesus tidak mencegah Yesus untuk berhenti dan melayani kedua orang yang berseru kepadanya ini. Bapak Ibu, pergumulan berat yang dialami Yesus tidak mencegahnya untuk mendengar seruan dari kedua orang yang bergumul ini. Ayat 32 dikatakan, Yesus berhenti. Bayangkan Bapak Ibu ya, visualisasikan ini ya. Ini Yesus lagi berjalan di tengah-tengah kerumunan orang yang bergerak. Lalu tiba-tiba Yesus itu berhenti gitu ya. Ini seperti mobil lawan arus gitu ya. Yesus berhenti, kemudian dia berbalik. Dikatakan ia memanggil mereka dan kemudian bertanya, apa yang kamu kendaki untuk kuperbuat bagimu?
Lalu ketika mereka meminta Yesus untuk memulihkan penglihatan mereka, dikatakan di ayat ke-34, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyentuh mata mereka. Bapak Ibu sekali lagi bayangkan, Yesus di tengah-tengah prioritas dan pergumulannya yang berat untuk menghadapi salib, ia berhenti, ia mendengar, ia memperhatikan, dan ia memberikan dirinya untuk melayani kedua orang buta yang berseru kepadanya itu. Bapak Ibu, saya membayangkan ini, hati saya ternyuh, saudara. Berbeda dari orang banyak dan para murid yang prioritasnya adalah pada kepentingan diri mereka sendiri. Bukankah prioritas utama Yesus itu adalah salib? Yesus tidak sedang memprioritaskan dirinya sendiri. Yesus sesungguhnya sedang berjalan di dalam jalan salib itu untuk mengorbankan dirinya sendiri bagi kepentingan orang lain, bagi banyak orang. Namun demikian, hal itu tidak mencegahnya untuk berhenti, untuk berbalik, dan melayani orang yang ada di dekatnya ini. Dan Bapak Ibu, menarik sekali bahwa perikop yang tadi kita baca ini didahului dengan sebuah ayat, yaitu ayat ke-28, di mana Yesus itu mengatakan seperti ini. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan Bapak Ibu, dan benar inilah yang Yesus hidupi. Prioritas Yesus selalu adalah untuk melayani orang, bukan hanya secara massal, tetapi secara personal. Prioritas Yesus bukan hanya untuk memberikan dirinya bagi penebusan banyak orang, tetapi juga untuk mendengar seruan setiap orang yang berseru di dalam penderitaan mereka. Bapak Ibu, sekali lagi, salib yang merupakan prioritas utama Yesus tidak mencegah Yesus untuk melayani orang yang ada di dekatnya. Bapak Ibu, prioritas Yesus selalu adalah untuk melayani orang lain. Bukan hanya secara massal, tetapi juga secara personal. Bapak Ibu, sebagai murid Yesus, kita pun dipanggil untuk memiliki prioritas yang sama, yaitu untuk melayani orang-orang yang ada di dekat kita. Dan Bapak Ibu, apa yang sesungguhnya pada saat ini menjadi prioritas kita? Mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Kita yang adalah orang tua, apakah kita kerap kali melihat tangisan, rengekan, kebutuhan, atau pergumulan anak kita itu sebagai kesempatan kita melayani mereka? Ataukah jangan-jangan kerap kali kita melihat anak kita itu sebagai sebuah interupsi, sebagai sebuah halangan gangguan di tengah-tengah tuntutan pekerjaan, jenjang karir, atau kesenangan pribadi kita? Kita yang adalah anak yang mungkin memiliki orang tua yang sudah lanjut usia atau punya keterbatasan fisik, apakah kita masih memperhatikan kebutuhan mereka, merawat, menemani mereka, ataukah jangan-jangan seringkali kita melihat mereka sebagai sebuah beban yang menghabiskan waktu dan uang kita semata di dalam pekerjaan kita? Mana yang lebih sering jadi fokus kita? Mengejar target kah, mencapai goal tertentu kah, selesai atau tidaknya pekerjaan tertentu kah, atau memperhatikan dan berelasi dengan rekan-rekan kerja kita? Kita yang melayani di gereja. Kalau kita mau jujur, mana yang lebih penting? Menjalankan kewajiban dan program-program gereja atau memperhatikan orang yang membutuhkan pelayanan kita secara pribadi? Kita yang adalah hamba-hamba Tuhan. Ketika kita misalnya sedang mempersiapkan khotbah atau pelayanan tertentu, lalu tiba-tiba ada jemaat yang menelpon dengan pergumulannya, cerita, cukup memakan banyak waktu, atau meminta kita berkunjung untuk melayani dia, apa yang jadi respon kita? Ketika ada hal-hal seperti ini, ada seruan-seruan dari orang-orang yang dekat dengan kita datang. Apakah kita memberi ruang, waktu, perhatian kita untuk mendengar seruan dari orang-orang terdekat kita ini, untuk memperhatikan dan melayani mereka di tengah-tengah kebutuhan dan pergumulan mereka? Bapak Ibu, sesungguhnya respon kita
terhadap seruan orang-orang di sekitar kita itu merefleksikan apa yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu, respon kita terhadap seruan orang-orang di sekitar kita sesungguhnya merefleksikan apa yang menjadi prioritas kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita dengan jujur di hadapan Tuhan memeriksa diri kita. Apa yang sesungguhnya menjadi prioritas kita pada hari ini? Diri dan kepentingan pribadi kita kah? Mimpi dan kesenangan kita semata kah? Ataukah sama seperti Tuhan Yesus? Kita belajar, kita berjuang, kita memberi diri untuk dibentuk agar kita mau lebih memprioritaskan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita kembali berpegang kepada teladan Yesus. Kita kembali memeriksa hati kita. Dan kita kembali berkomitmen di hadapan Tuhan. Kalau kita berserah kepada kecenderungan hati kita semata, tentu kita akan memprioritaskan diri kita semata. Tetapi ketika kita melihat kepada teladan Yesus, ketika kita menundukkan diri di bawah pembentukan dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, mari kita mau belajar memprioritaskan orang-orang di sekitar kita, belajar melayani, belajar mendengar seruan, pergumulan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mari kita belajar mengasihi sama dan melayani orang di sekitar kita sama seperti Yesus telah terlebih dahulu melakukannya kepada kita. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa.
Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang sesungguhnya memberi dirimu sepenuhnya untuk melayani, untuk mengasihi kami. Engkau sesungguhnya menunjukkan kasih-Mu kepada kami melalui salib itu. Tetapi Engkau juga melayani kami secara personal di dalam setiap seruan pergumulan kami yang kami alami di dalam kehidupan ini. Tuhan, biarlah teladan yang sama itu boleh kami lakukan, boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Tuhan, biarlah kami pun boleh belajar, dibentuk, memberi diri kami untuk melayani, untuk mengasihi, untuk mendengar seruan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, zaman ini lingkungan kami, budaya kami, kecenderungan hati kami mungkin mendorong kami untuk melakukan sebaliknya. Suara hati kami mendorong kami untuk mengejar mimpi kami, untuk mengejar pencapaian-pencapaian pribadi kami, untuk kami hidup bagi kesenangan dan kesuksesan dari kami masing-masing. Tetapi biarlah kami boleh meneladani Yesus yang tidak hidup bagi dirinya sendiri, tetapi justru memberikan seluruhnya bagi kami. Biarlah kami juga boleh belajar memberi dan memberi dan memberi, melayani, melayani dan melayani lebih lagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami tahu itu sulit dengan kecenderungan hati kami yang berdosa ini, tetapi kami tahu ada Roh Kudus yang hidup di dalam diri kami, dan kami mau dibentuk untuk kami boleh semakin mengasihi dan semakin melayani orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami di dalam kelemahan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.